Gimana silakan Bang Andri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya dengan narasumbernya, Ya, oke, silakan. kita rembukan dulu. Gimana? Kita sering dengar Mm-mm. kalau jodoh, maut, rezeki, Mm-mm. semua itu udah Allah yang atur. Betul. Lalu apakah kita perlu meminta lagi gitu dalam doa kita? Ya. Ya, apa perlu berdoa? Karena kan rezeki, jodoh, maut memang sudah di tangan Allah, Tangan yang atur Allah. gitu ya. Ya, Ya, udah itu. udah itu aja. Pak Tarso mau urun rebuk dulu. Oke. Iya ya, jelas ya kalau kita tahu persis deh jodoh, rezeki, maut itu di tangan Allah. Terus kita berdoa emang salah. Minta gitu sama Allah gitu kan, Allah Maha tahu gitu kan. Lagi juga Allah nggak bakalan puyeng gara-gara kita mintain mulu gitu kan. Allah juga nggak akan jadi repot gara-gara kita ngadu terus gitu kan. Ya nggak ada hal yang nggak ada salahnya gitu, nggak ada salahnya kalaupun kita tahu itu takdir yang harus berlaku pada diri kita, kemudian kita berdoa gitu kan. Itu nggak ada salahnya juga, dan itu saya rasa bentuk apa ya, mengakui bahwa dirinya lemah gitu. Dengan meminta kepada Allah dia menunjukkan bahwa memang Allah Maha Kuasa, wajib diminta gitu kan, wajib dia meminta kepada Allah gitu. Sehingga apa ya, Ada perintah doa. timbul kesadaran bahwa dia itu tidak memiliki kuasa terhadap takdir yang telah Allah berikan gitu kan. Apapun yang akan dia lakukan itu kembali lagi kepada takdir ya. Cuma satu-satunya cara ya dia meminta dan berserah kepada Allah gitu kan. Ya menurut saya itu urun rembuk saya mengenai tadi rezeki, jodoh, maut. Apakah itu kita harus berdoa untuk hal yang begitu sementara itu udah ditakdirkan begitu. Ya itu menurut saya. Ya nggak ada salahnya juga kalau kita minta sama Allah kan buat urusan yang begitu. Itu menurut saya. Menurut Pak Tarso mungkin? Iya, Pak Tarso dulu. Enggak. Aku nggak bisa jawab kalau itu aku bukan ahlinya. Nah, ini Pak Tarso, Mas Prapto. Aku bukan ahlinya untuk menjawab. Itu menurut saya ya. Bisa jadi salah gitu ya. Kalau menurut saya Nah, gimana? masalah yang tiga tadi misteri memang Ya. rezeki jodoh mati. Tapi yang jelas, Belum minta apa enggak? yang jelas Mm-mm. itu manusia itu kan cuman ikhtiar. Iya. Tapi penentu Allah. Iya. Nah, karena penentu itu Allah, itu berarti Allah itu juga punya kekuasaan yang nggak bisa diganggu gugat. Artinya mungkin kalau kita secara manusia yang terbaik ini, mungkin Allah juga belum tentu bahwa itu yang terbaik. Jadi apa ya bahasanya itu? Wa makaru itu apa itu? Ya, terus. Nah itu. Wa makaru. Nah, jadi Gitu. Allah punya Ya, kalian punya rencana. Nah, manusia punya rencana, tapi Manusia Allah juga punya rencana. Allah juga punya. Jadi sebaik-baik rencana, itu rencana Itu Allah. rencananya Allah. Kalau pandangan saya begitu. Iya. Jadi yang menurut saya itu, menurut kita itu baik belum tentu baik menurut Allah. Ya. Jadi artinya kalau kita mungkin menerima dengan ikhlas ridho, Allah mungkin akan mengganti yang lebih baik. Taruh begini, misalnya nih, ini cowok itu cakep banget. Kalau saya nggak dapetin, saya bisa gila lah ibaratnya gitu. Padahal Allah sebetulnya punya pengganti. Kalau jangan ridho aja, Allah menyediakan itu. Iya. Kalau ikhlas, kita ikhlas diganti yang lebih baik. Karena Allah memang punya makar sendiri. Punya tipu Kita daya. punya tipu daya sendiri kan? Iya, Itu iya. aja tambahnya. Oke. Tapi ada lupa saya teh gitu ya. Oke, gimana? Sebelum kita meminta Allah udah tahu kerentak hati Kerentak kita hati, gitu iya, betul. ya. Jadi ya meminta berarti perlu juga ya. Iya, kan sebagai bentuk Iya. menyatakan bahwa kita lemah di hadapan Allah, bukannya Allah nggak tahu. Iya. Gitu. Ada sebuah kaul dan ini opini ya, boleh percaya boleh tidak gitu kan. Apabila seorang hamba dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik, maka Allah jadikan dia senang berdoa, senantiasa berdoa, dia senantiasa minta kepada Allah, walaupun dia tahu takdir itu dikendalikan oleh Allah, gitu. Dan itu sebagai bentuk rasa butuhnya dia kepada Allah sebenarnya, gitu kan. Dia tahu persis itu dalam genggaman Allah, gitu menurut saya Bang Andri. Iya. Ya untuk itu lebih jelasnya dan lebih gamblangnya
Ya kita minta kepada Pak Yai Ya, untuk narasumber. menyampaikan narasumber kita deh. Coba. Monggo. Rembukannya rampung. Iya, ya begitu. Tahu itu cuma begitu soalnya. Kesepakatannya kan mau rembukan dulu. Iya. Kalau udah selesai di dalam rembukan kan buat apa ke saya kan gitu. Enggak, ini belum Lebih pasti penjabaran, soalnya. lebih penjabaran. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya yang mau ditanyakan apa? Ya, kesimpulannya tadi doa ketika berhadapan dengan rezeki, jodoh dan maut sementara ini kan adalah takdir Allah, Pak, begitu. Tadi hemat saya, pendapat saya tadi ya seperti itu gitu kan. Ya bentuk doa itu sebagai bentuk pengakuan aja terhadap Allah gitu bahwa dia tidak berkuasa atas itu sebenarnya. Nah, itu menurut saya. Ya, Ya, itu. ya, ya bagus. Nggak ada yang salah. Semua pendapat bagus. Hanya kalau mau membahas sesuatu, Ye. ya sesuatunya itu diketahui dulu akan lebih baik. Kalau saya mau membahas gelas ini kan saya harus tahu, ya kan, gelas itu apa, ya kan. Ya. Soalnya kalau ini nanti dianggap gelas, di sini kan yang bilang ada lepek, ada sendok, ada, Ada tutup. takutnya ini nanti dibilang gelas, gitu ya. Padahal ini ya ada gelas, ada tutup gelasnya, ada sendok, ada itu kan. Kan kita harus tahu dulu ini ya. Sama ketika kita bicara tentang jodoh, mati, rezeki, itu kan sudah takdir. Ya di tangan Tuhan, artinya takdir Tuhan. Perlu nggak doa? Kan kita harus tahu dulu takdir itu apa. Ya, betul. Doa itu apa? Nah, ini tadi kan takdirnya juga belum diketahui. Doanya belum diketahui bagaimana membahasnya. Yang ada hanya sudut pandang dan ini akan berbeda terus. Ya, oke. Jadi yang pertama di tangan Allah tadi. Kalau kita tahu bahwa jodoh, mati, rezeki, ini kan cerita totalitas kehidupan. Ya. Kalau bicara mati, bicara hidup. Nggak mungkin ada mati kalau nggak ada hidup. Ya kan? Hidup itu perlu jodoh. Kalau udah punya jodoh, ini perlu nafkah. Nafkah ini yang kemudian dijawantahkan sebagai rezeki. Ini bicara kehidupan. Tidak ada satu aktivitas kehidupan pun yang tidak melibatkan perannya Allah. Ada kehidupan ini yang tidak melibatkan Allah, ada? Nggak ada. Ayo tunjukkan kalau ada. Kapan daun itu akan jatuh? Itu melibatkan. Melibatkan Tuhan apa tidak? Nah, itu dulu ya. Itu dulu yang harus kita kenal dulu. Dan Allah, Tuhan yang Maha Esa, Allah itu tidak sebagaimana yang kita pikirkan. Jangan coba-coba mikirin Allah. Saya mikirin sampean aja tidak. Cukup kita peduli. Kalau peduli itu nggak pakai mikir, Pak. Kalau mau peduli aja. Kalau pakai mikir, gak sido. Peduli itu sikap. Peduli udah peduli aja. Aku peduli sama sampean, ya udah peduli aja. Zaman sakit udah obatin aja. Jangan pakai kalau pakai mikir. Gue ngobati dolil. Lah kurang tuku rokok. Ora sido, diskusi. Pokoknya diskusi lah pokoknya. Jadi apalagi tentang Tuhan. Tuhan itu jangan dimasukkan ke pikiran kita. Gak mampu. Bukan ranahnya. Jadi makanya apapun yang dilakukan Tuhan, baik afalnya, sifatnya, itu tidak bisa dipikirkan. Tidak sebagaimana yang kita pikirkan. Kalau mau berpikir itu ciptaannya. Ciptaannya. Jadi bukan Tuhannya. Jadi jodoh itu ciptaan Tuhan. Ya, jodoh itu ciptaan Tuhan. Tuhan kan nggak perlu jodoh. Ngapain nyatain jodoh? Nah itu. Diciptakan jodoh untuk kita. Rezeki untuk kita. Terus apalagi tadi? Maut. Mati Hidup itu kan dan mati. kita yang Allah nggak ada matinya. Itu ya. Nah ini boleh dipikirkan. Nah, dan ini semua tidak terlepas dari takdir. Apapun kehidupan ini sesuai dengan takdirnya. Ya yang kita imani. Baik maupun buruk. Ya itu dalam sudut pandang. Kemudian doa. Kalau doa selama ini yang terlintas dalam pikiran kita makna doa adalah meminta,
Itu pun tidak cocok. Nggih. Minta itu salah. Salah. Benar ya? Betul. Yang dari Gondol kan? Nggih, nggih. Kalau doa itu da'a Ya, yad'u dakwatan. Aituan ya. Ya kan? Da'a yad'u dakwatan. Dakwah itu menyeru. Menyeru, Menyeru itu memanggil. memanggil. Memanggil itu mengundang. Mengundang itu menghadirkan. Nggih. Jadi karena semua udah ada di tangan Tuhan, perlu nggak sih kita itu berdoa? Ya perlu, Menghadirkan. ya kan? Nggih. Nah, kita yang kadang-kadang lupa dalam segala aktivitas kita mengabaikan Tuhan, tidak berusaha menghadirkan Tuhan, dan tidak merasa ada keterlibatan Tuhan di dalam aktivitas kita itu, yang kadang-kadang setan masuk, Nggih. akhirnya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma-norma. Nah, itu sebetulnya akhirnya menimbulkan kegalauan dan lain sebagainya. Itu jadi hadir. Nggih. Makanya saya pernah baca hadis ad-du'a'u mukhul ibadah. Ya. Doa itu sumsum. Sumsumnya ibadah. Ibadah itu aktivitas apa aja. Iya. Yang diridhoi dan dicintai Allah itu ibadah. Berarti ada aktivitas. Kita beraktivitas itu karena dengkul kita ini masih ada sumsum. Nah sumsumnya kering, teklok zaman. Sumsumnya garing. Garing. Betul enggak? Nggih. Udah doa-doa aja. Kenapa? Doa itu ibadah. Jangan berpikir doa itu terus aku doa orang mandi lho. Mandi apa doa? Hah? Dungane gak mandi itu lho. Doa itu menghadirkan. Menghadirkan. Hadir selesai. Selesai. Sekarang saya kakinya pada pegel capek, lelah habis kerja, Ya, apa aja itu ya. Heeh. Bisa nggak saya Heeh. hanya Kang Dolil, aku awalnya do pegel kabeh. Kang Dolil, aku njaluk pijet. Kang Dolil, sampai ping 1000 misalnya. Atau diulang dibuat amalan lah. Kira-kira pegelku hilang apa ora? Enggak lah. Itu akan lebih hebat lagi kalau Menghadirkan. saya nelpon. Assalamualaikum, salam. Kang Dolil di mana? Di rumah. Lagi sibuk apa enggak? Bisa enggak ke Padepokan? Ya enggak? Nggih. Oh bisa Pak, siap. OTW. Berangkat dan sampai Padepokan. Saya enggak perlu minta pijit. Heeh. Heeh. Aku hari ini awakku loro kabeh mandul padahal kemarin itu cuman apa sih cuma nanjak tebing lho, ngajak Gio, ngajari Gio ngajak tebing biar Iya. belajar kendel. Kok mulai awakku loro kabeh. Aku ya kan njaluk. Kira-kira gimana? Ya ora nih tak pijiti. Nah. Kenapa? Saya tahu siapa yang saya seru sesuai kebutuhan saya. Kenapa saya berani begitu? Saya tahu dia bisa ngurut. Ahlinya. Makanya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki asmaul husna, nama yang bagus-bagus. Panggil dia, seru dia dengan menggunakan asmaul husna. Tentunya sesuai dengan apa yang kamu butuh. Allah itu ahli dalam segala hal tanpa batas. Aku butuh rezeki. Panggil, hadirkan dia sesuai dengan kebutuhan kita rezeki. Siapa? Ya Rozak. Nah, kira-kira ya Wahab. Iya. Ya kan? Benar. Ya Wahab. Wahabli fulusan kasiran mubarokan. Ya kan itu. Min kaisula aktasib. Kira-kira gimana kira-kira? Iya. Tapi Wahai zat yang maha mudah, anugerahkan kepadaku fulus yang banyak, yang berkah dari arah yang tidak pernah aku sangka-sangka. Boleh nggak? Iya. Boleh. Boleh. Oh, beres. Oh. Kamu kenal aku ini Al-Wahhab ya. Aku izin buat sebut Al-Wahhab. Nek gak tak beresi. Kira-kira Gusti Allah sungkan ora? Enggak. Orang sungkan karepe gak sungkan karepe itu haknya dia kan. Jangan terus mungkin Gusti Allah sungkan. Tapi logikanya ada ternyuh kayak kalau seandainya kita. Dia Iya. kenal saya. Iya. Karena dia kenal saya, ini orang saya. Iya. Beres gak? Beres. Itulah mana doa. Iya. Jadi perlu nggak? Ya sangat perlu. Iya. Yang penting kamu paham doa itu apa. Iya.
Jangan ganti dengan minta, hadir kan? Hadir kan, betul Pak. Wah lo Iya. nggak hadir sama dengan itu. Iya. Ya itulah Hadir. butuhnya kita urun rembuk dan berdiskusi seperti ini, kita bisa paham tuh. Jadi Ya, selama makna ini doa selama ini yang kita pahami pada Minta. umumnya itu adalah meminta. Terus ngatur-ngatur Tuhan. Nah ya itu dia Terus merasa punya Tuhan kan? Itu ujung-ujungnya. Merasa punya Tuhan. Ngatur- Kelakuan ini nggak beres dong. Tuhan punya dia, diatur-atur. Nah itu, jadi begitu Pak. Harusnya kan kita ini kepunyaan Tuhan. Tuhan. Terserah Tuhan lah. Benar. Kita tahu semua di tangan Tuhan. Ye, Pasrah itu namanya Islam. ye, sepakat. Iya. Salah kaprah lagi nanti. Iya tahu udah kunci ya udah. Ya gitu ya Bang ya. Ya, lega nih Bang ya, legowo ya. Tahu itu. Terima ya Bang. Oke. Pak Prapto mungkin, Pak Prapto dari tadi diem-diem aja nih. Keren tapi itu. Penjelasan doa keren. Ya begitu. Oke. Cak Warto Diem selalu bisa paham, bisa nggak ngerti. Ya mungkin ada sesuatu yang mungkin yang disembunyikan yang ingin dihadirkan tapi malu-malu gitu kan. Enggak juga. Doa ya itu udah. Iya. Nah, Pak Tarso gimana Pak Tarso? Menghadirkan. Gimana Pak Tarso? mengundangkan supaya hadir kan. Iya betul Ya, kalau jodoh ya dihadirkan kan gitu. Iya bener. Bukan karena doa doa. Aku udah hadir nih. Ya Allah, aku mau dong cewek itu gitu. Kalau udah hadir ya kan. Doa terus ya kan kalau nggak dihadirkan ya. Ya kan dia benar-benar ya. Dihadirkan lah. Tapi jangan salah menghadirkan. Mau Iya. menghadirkan Tuhan yang hadir Pak Macan. Itu kehadiran Pak. Tapi kan nggak tahu. Bukan pada tempatnya itu. Ada juga yang begitu kan. Karena nggak tahu kan. Iya. Jatuhnya salah kaprah lagi. Kaprah lagi gitu. Kalau yang dihadirkan. Rezeki kan juga begitu. Iya. Dengan ikhtiar gitu. Iya. Ya, Ding, tanya Ya, itu. Pak Tarso gimana? Mau Pak nanya Tarso? tuh itu. Ya udah paham ya. Nah, Udah cukup itu. cukup Jelasannya itu. Udah jelas gamblang itu ya. Jelas Yang gamblang. perlu di- Ngopi di sih. Ya. Tanya. Monggo sambil diunjuk, Pak. Monggo. Ayo. Iya, monggo sambil diunjuk. Ngopi di sini. Ngopi dhisik. Sohib. Ya.